Halo teman-teman semuanya, nama saya Mediatri Stella Paremari dengan NIM 2024220021 akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa Indonesia bersama teman saya Stefania Timbamadu dengan NIM 2024220013. Nah teman-teman, apa yang akan kita pelajari tentang klasifikasi bunyi bahasa Indonesia? Ayo kita simak bersama. Nah teman-teman, kita bisa lihat ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah teman-teman, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis atau celah pita suara, lalu arus udara hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Contoh bunyi vokal adalah A, I, U, E, dan O. Nah teman-teman, yang kedua adalah konsonan. Konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan ke rongga mulut dengan mendapatkan hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Yang ketiga adalah semivokal. Semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal lalu diakhiri secara konsonan. Nah teman-teman, yang berikut adalah bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal adalah arus ujar yang keluar melalui rongga hidung. Misalnya, dan hen. Yang kedua adalah bunyi oral. Bunyi oral adalah arus ujar yang keluar melalui rongga mulut. Yang berikutnya adalah bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras terjadi apabila pernapasan yang dilakukan kuat dan otot tegang, contohnya ak, dan es. Yang kedua adalah bunyi lunak. Bunyi lunak terjadi apabila pernafasannya yang dilakukan lembut dan otot mengendur, contohnya ad, ag. Yang berikutnya adalah bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi agresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan mengeluarkan udara dari paru-paru. Sedangkan bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghirup udara. Nah teman-teman, yang berikutnya adalah bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dalam fonologi adalah bunyi yang diartikulasikan dengan vokal panjang. Yang kedua adalah bunyi pendek. Bunyi pendek adalah bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Nah teman-teman, berikutnya adalah bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Bunyi rangkap adalah bunyi yang lebih. Nah, yang berikutnya adalah bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Dalam fonologi, bunyi tunggal adalah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata, sedangkan bunyi rangkap adalah bunyi dua atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Contoh bunyi rangkap adalah au dalam kata harimau dan kerbau. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.